1. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan? A. Hanya peraturan yang telah diundangkan dapat diterapkan. B. Setiap peraturan harus berlaku surut untuk menjaga keadilan. C. Semua peraturan harus mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan. D. Semua keputusan hukum harus berdasarkan peraturan yang berlaku. E. Hanya keputusan pengadilan yang dapat memutuskan suatu peraturan. Asas legalitas berarti setiap tindakan atau keputusan hukum hanya sah jika didasarkan pada peraturan yang sudah ada. Dengan kata lain, hukum tidak dapat diterapkan secara retroaktif, dan setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindakan tersebut dilakukan. Ini memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan peraturan. 2. Apa yang menjadi faktor utama dalam mengevaluasi dampak keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan? A. Efektivitas dalam mencapai tujuan peraturan. B. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. C. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. D. Keberlanjutan implementasi peraturan dalam jangka panjang. E. Kemampuan lembaga penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Faktor utama dalam mengevaluasi dampak keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah efektivitas dalam mencapai tujuan peraturan. Evaluasi ini fokus pada sejauh mana peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan ketika peraturan tersebut dibuat, seperti menyelesaikan masalah yang diatur dalam peraturan tersebut. 3. Dalam teori perundang-undangan, asas kepastian hukum mengacu pada A. Keterbukaan proses pembentukan peraturan, B. Kejelasan norma dalam peraturan yang dibuat, C. Kemudahan dalam memahami peraturan yang berlaku, D. Kemanfaatan sosial dari peraturan yang diterapkan, E. Fleksibilitas peraturan terhadap dinamika masyarakat. Dalam teori perundang-undangan, asas kepastian hukum mengacu pada kejelasan norma dalam peraturan yang dibuat. Asas ini menekankan pentingnya peraturan yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. 4. Peran utama dari jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan adalah A. Mengevaluasi dampak implementasi peraturan di lapangan, B. Melakukan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, C. Menyusun naskah akademik untuk rancangan peraturan, D. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan kebijakan hukum, E. Melakukan analisis terhadap instrumen hukum lainnya. Peran utama dari jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan adalah menyusun naskah akademik untuk rancangan peraturan. Jabatan ini bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebijakan yang berlaku. 5. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menelaah data peraturan perundang-undangan? A. Menggunakan metode komparatif terhadap peraturan sejenis. B. Melibatkan ahli hukum untuk analisis mendalam. C. Memastikan seluruh data diambil dari sumber resmi dan sah. D. Membandingkan dengan instrumen hukum internasional. E. Melakukan kajian dampak sosial dan ekonomi dari peraturan tersebut. Cara yang paling efektif untuk menelaah data peraturan perundang-undangan adalah melibatkan ahli hukum untuk analisis mendalam. Melibatkan ahli hukum memungkinkan adanya interpretasi yang tepat, analisis yang komprehensif, dan pemahaman mendalam terkait aspek hukum dari peraturan yang ditelaah, termasuk implikasinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. 6. Apa pentingnya mengumpulkan data peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan regulasi? A. Untuk memastikan peraturan baru tidak bertentangan dengan yang sudah ada. B. Agar penyusunan regulasi didasarkan pada data yang akurat dan relevan. C. Untuk memberikan landasan yang kuat dalam naskah akademik. D. Agar proses harmonisasi peraturan dapat berjalan lancar. E. Untuk memudahkan evaluasi dampak implementasi regulasi.
Pentingnya mengumpulkan data peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan regulasi adalah untuk memastikan peraturan baru tidak bertentangan dengan yang sudah ada. Ini penting agar tercipta keselarasan hukum, menghindari konflik peraturan, serta menjaga kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. 7. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang efektif? A. Memastikan aturan dapat diterapkan secara konsisten. B. Mengikuti tren global dalam pembentukan regulasi. C. Mempertimbangkan anggaran negara untuk implementasi. D. Menyelaraskan dengan instrumen hukum yang sudah ada. E. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. E. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Pertimbangan ini penting karena peraturan perundang-undangan harus relevan dengan kondisi dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Kebutuhan masyarakat menjadi dasar untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan dengan baik. 8. Apa yang dimaksud dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan? A. Menyelaraskan peraturan pusat dan daerah agar tidak saling bertentangan. B. Mengintegrasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional. C. Memastikan peraturan yang baru tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. D. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. E. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merujuk pada upaya untuk menciptakan keselarasan dan kesesuaian antara berbagai peraturan yang ada agar tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah memastikan peraturan yang baru tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang koheren dan konsisten, sehingga peraturan yang baru dapat berfungsi dengan baik dalam konteks hukum yang sudah ada. 9. Dalam menyelesaikan permasalahan perancang peraturan perundang-undangan, kebijakan yang paling tepat adalah A. Mengacu pada hasil analisis ilmiah yang komprehensif. B. Menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. C. Memastikan aturan yang dibuat mendukung pertumbuhan ekonomi. D. Menyesuaikan peraturan dengan instrumen hukum yang berlaku. E. Menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Dalam menyelesaikan permasalahan perancang peraturan perundang-undangan, kebijakan yang paling tepat adalah menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan partisipatif sangat penting, karena melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, perancang dapat memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang ada, sehingga peraturan yang dibuat lebih efektif dan implementatif. 10. Bagaimana langkah terbaik dalam mengevaluasi data peraturan perundang-undangan? A. Membandingkan efektivitas implementasi dengan negara lain. B. Melakukan analisis kuantitatif terhadap data yang ada. C. Melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi. D. Meninjau ulang tujuan dan hasil dari peraturan tersebut. E. Memastikan data diolah secara transparan dan akurat. Langkah terbaik dalam mengevaluasi data peraturan perundang-undangan adalah meninjau ulang tujuan dan hasil dari peraturan tersebut. Meninjau ulang tujuan dan hasil dari peraturan memungkinkan evaluasi yang mendalam mengenai apakah peraturan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta sejauh mana dampak dari peraturan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan hukum. Hal ini juga membantu dalam menentukan apakah peraturan perlu direvisi atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. 11. Apa tujuan utama dari proses harmonisasi peraturan perundang-undangan? A. Menciptakan konsistensi antara berbagai peraturan yang ada. B. Menyederhanakan proses pembuatan kebijakan. C. Memastikan bahwa semua instrumen hukum dapat diterapkan dengan adil. D. Mengurangi konflik antara peraturan yang bertentangan. E. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peraturan yang jelas. Tujuan utama dari proses harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah menciptakan konsistensi antara berbagai peraturan yang ada. Harmonisasi bertujuan untuk memastikan
bahwa semua peraturan saling mendukung dan tidak saling bertentangan, sehingga membentuk suatu sistem hukum yang koheren dan terintegrasi. Ini membantu mencegah kebingungan hukum dan memudahkan implementasi serta penegakan hukum. 12. Dalam teori hukum, asas kemanfaatan mengacu pada A. Efektivitas peraturan dalam mencapai tujuan hukum, B. Keberlanjutan peraturan dalam jangka panjang, C. Kesesuaian dengan prinsip keadilan sosial, D. Pengaruh positif suatu peraturan terhadap kesejahteraan masyarakat, E. Kemudahan dalam implementasi oleh lembaga terkait. Dalam teori hukum, asas kemanfaatan mengacu pada pengaruh positif suatu peraturan terhadap kesejahteraan masyarakat. Asas kemanfaatan menekankan bahwa peraturan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Dengan demikian, suatu peraturan diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi individu dan komunitas. 13. Bagaimana kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan implementasi peraturan perundang-undangan? A. Mengubah peraturan yang tidak relevan, B. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, C. Mengkaji ulang instrumen hukum terkait, D. Menguatkan peran lembaga penegak hukum, E. Menyesuaikan peraturan dengan kondisi sosial ekonomi. Kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan implementasi peraturan perundang-undangan adalah mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai peraturan yang ada sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan, diharapkan akan mengurangi kesalahan penerapan dan meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut. 14. Apa yang menjadi indikator utama keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan? A. Tingkat kepatuhan masyarakat, B. Efektivitas penegakan hukum, C. Kesesuaian dengan asas keadilan, D. Keberhasilan mencapai tujuan peraturan, E. Fleksibilitas dalam penerapan peraturan. Indikator utama keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan adalah keberhasilan mencapai tujuan peraturan. Keberhasilan implementasi dapat diukur dengan sejauh mana peraturan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan saat peraturan tersebut dibuat. Jika tujuan peraturan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan tersebut berhasil, meskipun faktor lain seperti tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum juga berperan penting dalam keseluruhan keberhasilan. 15. Apa peran data perundang-undangan dalam proses penyusunan kebijakan publik? A. Memberikan landasan empiris dalam pengambilan keputusan, B. Memastikan konsistensi dengan regulasi yang sudah ada, C. Menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain, D. Memberikan arahan yang jelas dalam implementasi regulasi, E. Memudahkan evaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan. Peran data perundang-undangan dalam proses penyusunan kebijakan publik adalah memberikan landasan empiris dalam pengambilan keputusan. Data perundang-undangan menyediakan informasi yang diperlukan untuk memahami konteks dan dampak dari peraturan yang ada, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Dengan data yang akurat dan relevan, kebijakan publik dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. 16. Asas partisipatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada A. Memastikan peraturan yang dibuat mendapat dukungan publik, B. Menggunakan masukan dari masyarakat sebagai dasar kebijakan, C. Menyelaraskan kepentingan semua pihak dalam satu peraturan, D. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pembentukan peraturan, E. Menjaga transparansi dalam setiap tahap penyusunan peraturan. Asas partisipatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada melibatkan berbagai pihak dalam proses pembentukan peraturan. Asas ini menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses pembuatan peraturan. Dengan melibatkan berbagai pihak,
proses penyusunan peraturan menjadi lebih inklusif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peraturan yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat. 17. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, apa manfaat dari menggunakan metode komparatif? A. Untuk membandingkan dengan peraturan serupa di negara lain. B. Untuk memudahkan proses harmonisasi dengan peraturan yang ada. C. Untuk menghindari tumpang tindih dengan instrumen hukum lainnya. D. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. E. Untuk memastikan peraturan yang dibuat lebih adaptif terhadap perubahan. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, manfaat dari menggunakan metode komparatif adalah untuk membandingkan dengan peraturan serupa di negara lain. Metode komparatif memungkinkan perancang peraturan untuk melihat bagaimana negara lain menangani masalah serupa, sehingga dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik dan kesalahan yang pernah dilakukan. Ini membantu dalam menciptakan peraturan yang lebih efektif dan relevan dengan konteks lokal, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. 18. Mengapa evaluasi peraturan perundang-undangan penting dalam proses legislasi? A. Untuk mengetahui efektivitas implementasi peraturan. B. Untuk memastikan aturan tetap relevan dengan perkembangan zaman. C. Untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam penerapan aturan. D. Untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan peraturan ke depan. E. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan negara. Evaluasi peraturan perundang-undangan penting dalam proses legislasi untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan peraturan ke depan. Evaluasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan umpan balik ini, pembuat kebijakan dapat melakukan revisi atau perbaikan terhadap peraturan yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 19. Apa yang dimaksud dengan asas proporsionalitas dalam peraturan perundang-undangan? A. Setiap peraturan harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. B. Setiap peraturan harus mempertimbangkan kapasitas lembaga yang akan menerapkannya. C. Setiap peraturan harus adil dan seimbang dalam penerapannya. D. Peraturan harus sesuai dengan dampak yang dihasilkan. E. Setiap peraturan harus mampu memberikan solusi yang tepat. Asas proporsionalitas dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan harus sesuai dengan dampak yang dihasilkan. Asas ini menekankan bahwa tindakan atau regulasi yang diambil harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, jika suatu peraturan atau kebijakan menghasilkan dampak tertentu, maka tindakan yang diambil harus proporsional dan tidak berlebihan dalam mengatur atau membatasi hak dan kebebasan individu. 20. Apa peran jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi? A. Mengawal setiap tahap pembentukan regulasi agar sesuai prosedur. B. Memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan. C. Menyusun naskah akademik sebagai dasar dari pembentukan regulasi. D. Melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi peraturan. E. Memastikan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah. Peran jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi adalah menyusun naskah akademik sebagai dasar dari pembentukan regulasi. Jabatan ini bertanggung jawab untuk menyediakan dasar ilmiah dan argumentasi yang kuat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik berfungsi sebagai referensi yang mendasari substansi dan tujuan peraturan yang akan dibuat, sehingga memastikan bahwa regulasi tersebut berbasis pada data dan analisis yang komprehensif.